لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini dan semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan terutama dijaga iman, Islam dan amal kita semua sehingga kita semua bisa menjalani hari-hari kita yang telah lalu, hari ini dan yang akan datang insyaallah taala di atas ridha Allah Subhanahu wa taala agar itu semua menjadi bagian dari amal ibadah kita nanti. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi terakhir yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya sehingga umatnya dan seluruh dunia ini mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana menjadi suatu keberuntungan yang sangat besar sekali bagi siapapun yang mampu dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW. Karena itu patutlah kita selalu bersalawat kepada beliau, keluarga dan para sahabat yang telah mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan syiar ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat hidayah ini sebagaimana yang telah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Abu, Ummu dan ikhwas semua, rasanya sudah lama ya kita tidak sarasehan kelas per kelas gitu. Memang ada beberapa pertemuan melalui Zoom yang berkaitan dengan pengumuman-pengumuman penting pesantren. Alhamdulillah, mungkin Al-Andalus salah satu yang intens ya melakukan meeting Zoom dengan para walsannya terkait dengan beberapa hal yang penting untuk bersama-sama kita ketahui dalam rangka menjalin sinergi antara walsan dengan pesantren dan agar jalannya pendidikan para santri dan santriwati itu berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan nanti goalsnya tentu menjadikan mereka sebagai generasi yang rabbani, cendekia dan mandiri. Abu, Ummu dan ikhwas semua, sarasan ini diadakan kembali. Yang pertama karena memang pesantren sudah memiliki rencana untuk kembali melakukan sarasehan seiring juga dengan kondisi ya alhamdulillah kondisi kita kemarin berita-berita di medsos, berita-berita di laman internet maupun media cetak kayaknya sudah menunjukkan negara kita udah mulai baik nih. Tapi dan kita juga artinya aktivitas pesantren sudah berlangsung seperti semula. Memang ada beberapa hal yang belum bisa dijalankan karena kita masih terikat dengan protokol. Tapi memang juga diperlukan sebuah langkah yang harus dilakukan supaya aktivitas pendidikan bisa berlangsung senormal mungkin sebagaimana sebelum pandemi itu berlangsung. Maka mungkin sarasehan secara virtual seperti ini yang dimulai dari kelas 12 putra dan putri itu adalah langkah yang bagus. Dan memang sesuai dengan tradisi dari Al-Andalus sendiri adalah memulai sarasehan itu dari kelas tertinggi karena mereka memiliki banyak kepentingan terkait dengan informasi-informasi yang harus juga dimengerti oleh seluruh pihak terkait dengan jalannya pendidikan, pola pendidikan, metode, hingga kemudian nanti menjelang kelulusan mungkin ada banyak hal yang berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk kita melakukan pertemuan tersebut ini. Walaupun jumlah peserta masih sekitar 30 ya, sementara seharusnya walsan dari kelas 12 ya setidaknya mungkin bisa 100-an lebih lah. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin insya Allah ini
cukup mewakili sehingga fal yuballighu syahidul ghaib. Yang hadir bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tentu saja yang hadir bisa menerima informasi secara gamblang, jelas, dan bisa bertanya secara langsung dalam rangka ya tadi punya informasi-informasi yang berguna, insyaallah taala. Yang kedua, tentu saja Sarasehan juga diinisiasikan beberapa usulan dari beberapa walsan dari kelas 12 yang menginginkan untuk adanya pertemuan secara khusus. Sehingga antara dua keinginan ini, rencana pesantren dan usulan beberapa walsan ya, bertemu, dan alhamdulillah pada Sabtu ini sesuai dengan angket yang kemarin diberikan ya, ternyata banyak yang menginginkan untuk diadakan secepatnya dan di hari Sabtu ini, sehingga kami mengadakan di hari Sabtu ini. Baik, itu saja prolog dari saya. Mungkin yang selanjutnya kita akan mendengarkan kembali tilawah dari Ustadz Pasha yang akan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk juga sebagai mukadimah dari acara ini. Mungkin untuk Ustadz Pasha, tafadhal surah. Ustadz Pasha, mungkin operator bisa menghubungi Ustadz Pasha. Tadi Anda melihat beliau sudah ada. Oh, nggak bisa buka mic. Oke, nggak usah. Ada kendala ya dari Ustadz Muhammad Pasha, tidak bisa buka mic. Oke, coba. Mungkin bisa menggunakan device yang lain Ustadz Pasha. Rija, coba dibantu oleh host untuk Ustadz Fasya biar bisa buka mic-nya, atau minta beliau untuk keluar dulu baru login. Ya. Baik Ustadz. Sudah Ustadz Pasha? Nah. Baik. Tafadhol Ustadz Pasha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita dibacakan beberapa ayat dari surat Al-Insan. Tadi disebutkan di dalam surat tersebut, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya apa yang disebutkan di atas tadi berupa kenikmatan-kenikmatan surga adalah balasan bagi kalian, dan jalan kalian nanti adalah jalannya orang-orang yang bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapat di surga kelak insyaallah ta'ala. Namun di sini juga dijelaskan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Quran tanzila. Secara bertahap penurunan tersebut fasbir, maka bersabarlah li hukmi rabbika wa la tuti'. Bersabarlah terhadap hukum dari Rabbmu dan jangan sekali-kali melakukan ketaatan minhum asiman au kafur, yaitu berupa dosa dan berupa tindakan kufur. Maka ayat ini kembali mengingatkan kita semua untuk bersabar dengan apa yang hari ini kita jalankan, karena balasannya luar biasa. Surga Allah Subhanahu wa taala menanti, dan tentu saja salah satu kesabaran yang harus kita lakukan adalah sabar dalam menuntut ilmu, mendukung orang yang akan menuntut ilmu, dan setelah itu bersabar terhadap beramal akan ilmu tersebut. Baik, syukran Ustaz Faisal, jazakumullah khairan katsiran. Lalu selanjutnya kita menginjak kepada acara pemaparan. Pemaparan pertama adalah dari Ustaz Aminullah Yasin. Baik, Ustaz, antum sudah siap, Ustaz? Amin. Insyaallah. Ustaz Aminullah Yasin ini merupakan saat ini menjadi mudir pesantren Al-Andalus Putra. Jadi seperti yang Abu Ummu dan Ikhwas semua ketahui, pesantren Al-Andalus telah memiliki mudir putra sendiri, putri sendiri. Ustaz Amin ini merupakan salah satu orang, mungkin sekolahnya banyak ini. Salah satu di Andalus yang sekolahnya banyak. Ya, Ustaz. Gelarnya LC, SPD, kemudian udah MPD, dan sekarang masih S2 untuk di Tazkiyah, Ustaz, ya, kalau tidak salah. Iya, Ustaz. Masya Allah. Jadi Abu Ummu kalau mau bertanya sesuatu jangan ragu, Ustaz Amin. Tidak hanya bertanya soal pendidikan, tapi juga mungkin terhadap perkara-perkara yang lain, insya Allah ta'ala. Baik, Ustaz Amin, Ana serahkan kepada antum waktu dan tempatnya. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Rijal.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka secara virtual ya, dalam rangka kegiatan sarasehan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Rijal. Yang pertama tak lupa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rijal yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk memaparkan sedikit terkait dengan program pembinaan santri, khususnya kelas 12. Nah, ini program pembinaan ini insya Allah putra dan putri itu sama, namun ada beberapa informasi yang khusus ya terkait dengan putra pada slide yang ingin Anda sampaikan ini, karena untuk yang putri nanti mungkin informasi lebih detail akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nih ada kurang lebih nanti ada 4 poin ya yang ingin Ana coba sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan struktur kurikulum yang ada di pesantren Al-Andalus, utamanya yang ada di kelas 12, terkait dengan kurikulum yang ada di dalam kelas, kemudian kurikulum keasramaan dan tahfidz secara umum saja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembagian kelas, lalu yang ketiga adalah terkait dengan program peminatan, kemudian yang keempat terkait dengan kalender akademik yang punya kaitan khusus dengan kelas 12. Pertama, kurikulum yang diterapkan di Andalus ini adalah satu kurikulum terintegrasi yang menggunakan istilah TICE, tahfidz, international curriculum, dan entrepreneurship. Untuk tahfidz, insya Allah sudah diketahui. Untuk international curriculum, di Al-Andalus mengacu kepada kurikulum internasional yang dipakai di dunia akademik keislaman di Timur Tengah ya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Al-Andalus baru mendapatkan pengakuan dari Universitas Islam Madinah, yang artinya kurikulum kita di antara yang dicek itu adalah kurikulumnya gitu. Apakah kurikulum yang diterapkan di Al-Andalus ini standar ya, memenuhi standar kurikulum dari Universitas Islam Madinah. Nah, ternyata dianggap sangat standar, sangat layak. Nah, ini yang dimaksud dengan internasional kurikulum. Kami juga tidak hanya menjadikan Universitas Islam Madinah saja, tapi secara umum kampus-kampus Islam yang ada di Timur Tengah ya. Nah, insya Allah nanti juga dalam proses ke beberapa kampus yang lain untuk juga dilakukan akreditasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan internasional kurikulum, karena sejatinya kita harus bangga ya dengan kurikulum Islam itu, karena kurikulum Islam itu kan sesuatu yang universal gitu. Jadi ketika di luar sana mungkin banyak orang yang menganggap bahwa internasional kurikulum itu harus Cambridge, harus yang kepada Amerika, kepada Inggris dan seterusnya. Kita ingin membuat satu menampilkan satu wajah baru bahwa Islamic kurikulum itu juga internasional kurikulum. Nah, jadi Islamic kurikulum itu kurikulum yang sifatnya universal, dipakai dimanapun, tidak berubah begitu ya. Al-Quran yang diajarkan di Indonesia dengan Al-Quran yang diajarkan di negara manapun itu kan sama. Nah, itu kan internasional sifatnya seperti itu. Nah, ini di antara filosofi mengapa kami mengangkat satu nama internasional kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship. Ini kaitannya nanti dengan penanaman mindset. Penanaman mindset dan bagaimana pembinaan di
pesantren Al-Andalus itu mempunyai satu target, yaitu kemandirian. Nah, kurikulum Al-Andalus dirancang untuk mencapai visi Al-Andalus, yaitu kaderisasi umat Rabbani, cendekia, dan mandiri. Nah, ini 3 kata kunci yang kami selalu sosialisasikan baik kepada santri maupun kepada teman-teman para guru, agar dalam semua proses pembelajaran yang berlaku di Al-Andalus itu mengacu kepada 3 kata kunci ini, Rabbani, cendekia, dan mandiri. Nah, kemudian dalam penerapannya di lapangan kurang lebih seperti ini ya yang tertampilkan ini. Ini dia yang kelas 12 saja nih saya tampilkan. Untuk mata pelajaran ada akidah, ada hadis wa ulumuhu, ada fikih, tafsir wa ulumuhu, usul fikih, tarikh, maharat lughawiyah, nahwu dan shorof, balaghah, tahfidz Al-Qur'an, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Nah, ini adalah program pendidikan formalnya. Ya, anak-anak belajar ini setiap hari. Belum lagi ditambah nanti ada pembelajaran yang sifatnya itu studium general ya. Sifatnya studium general artinya tidak diajarkan setiap hari, namun kita ada khususkan waktu 1 semester itu sekitar 3 hari untuk melakukan kegiatan studium general. Sehingga kalau dipresentasekan kurang lebih itu seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahfidz itu ada 37% ya, komposisinya, kemudian pelajaran diniyah itu 30%, pelajaran umum 22%. Nah, khusus untuk kelas 12 ini ada komposisi peminatan. Ya. Komposisi peminatan itu hanya ada di kelas 12 untuk saat ini, atau hingga saat ini, yaitu program khusus yang nanti insya Allah kita akan coba terangkan sedikit ya tentang masalah program peminatan. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah tahfidz. Target tahfidz kita ini, alhamdulillah saat ini Al-Andalus memiliki 1 guru tahfidz yang luar biasa ya. Beliau memegang sanad 10 qiraah, ya, yaitu Syekh Abdul Bari, kewarganegaraan Yaman, namun beliau sejak kecil, sejak lahir itu sudah ada di kota Madinah. Jadi beliau Masya Allah luar biasa sekali dalam pengajaran tahfidz ini. Tidak hanya memiliki satu kompetensi dalam tahfidznya, tapi juga beliau itu dulunya punya pengalaman dalam mengelola rumah tahfidz di Saudi. Gitu ya. Nah, jadi ini punya pengalaman rumah tahfidz di Indonesia aja itu sudah bagus gitu. Ini rumah tahfidz di Saudi gitu, Masya Allah gitu ya. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Andalus bisa beliau berkenan untuk bergabung di Al-Andalus. Nah, sejak beliau bergabung itu alhamdulillah kita melakukan banyak sekali diskusi terkait dengan bagaimana meletakkan kurikulum tahfidz supaya menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya, karena kita selalu dalam tanda kutip ya tidak puas dengan capaian yang ada. Ini tujuannya adalah supaya terus meningkat gitu ya, ada continuous improvement-nya gitu kan, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, sehingga dari diskusi kita itu sehingga melahirkan satu konsep baru di tahfidz ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah berjalan selama ini. Beliau juga melihat bahwa yang sudah berjalan selama ini sudah cukup bagus, sesuai dengan beberapa standar-standar yang menurut beliau ini adalah standar yang umumnya dipakai di Arab Saudi gitu ya. Nah, hanya saja ada beberapa penekanan yang lebih kita munculkan pada mulai tahun ajaran ini, yaitu ada pada 3 hal. Yang pertama ada pada excellent memorizing, yaitu itqan ya, istilahnya dulu kita pakai itu adalah itqan, di mana santri itu dikejar untuk di mana dia berhenti pada hafalannya, maka disitulah dia mutkin dalam hafalannya. Jadi misalkan kalau santri hafal 10 juz, maka dia mutkin 10 juz. Artinya kalau mau dikatakan dites gitu ya, kapanpun itu dia ya mutkin di 10 juz itu. Nah, jadi itu yang target yang pertama. Kemudian target yang kedua adalah excellent tajwid dan makharij. Nah, itu beliau sangat menekankan sekali pada sisi ini, tajwid dan makharijnya, sehingga ini mendapatkan porsi yang besar dalam program tahfidzul Quran pada tahun ajaran ini. Ya, bukan berarti tahun-tahun sebelumnya nggak diperhatikan ya, tahun-tahun sebelumnya juga diperhatikan, namun ada penambahan porsi perhatian pada tahun ajaran
sekarang ini. Jadi anak-anak santri itu sangat diajarkan sekali bagaimana supaya makhorijnya itu benar, tajwidnya itu benar, gitu ya. Jadi kalau sudah menghafal 1 juz, nanti ada ujiannya. Kalau masih ada kesalahan dalam tajwid dan makhorijnya, nanti diperbaiki dulu sampai dia kemudian benar dan melanjutkan lagi hafalannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita masukkan dalam program tahfidz, yaitu Quran Attitude. Bagaimana anak-anak itu bersikap seperti sikapnya diajarkan dalam Al-Quran. Nah, kita kan tidak ingin mengajarkan hanya hafalan saja, hanya baik dalam membaca saja, tapi sikapnya ternyata tidak Qurani begitu ya. Nah, ini tentu saja satu hal yang cukup berat ya dalam perancangan kurikulumnya, bagaimana supaya melahirkan sikap yang mencerminkan Al-Quran. Jadi anak-anak membawa Al-Quran di hafalannya, artinya harus tercerminkan dalam sikapnya. Nah, namun ini menjadi satu hal yang terus kita coba untuk kembangkan terkait Quran Attitude ini. Kita sangat terinspirasi dengan ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ketika ditanya, ketika seseorang bertanya kepada beliau bagaimanakah akhlak Nabi SAW, bagaimanakah akhlak Nabi SAW, maka Sayyidah Aisyah menjawab, apakah kamu tidak pernah membaca Al-Quran? Dijawab oleh orang itu, ya pernah lah. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu adalah satu panduan terkait bagaimana seseorang itu bersikap dengan seorang muslim yang baik. Nah, ini target dalam program tahfidz yang menjadi satu ada nilai kebaruan ya di tahun ajaran ini. Kemudian yang berikutnya di pendidikan keasramaan, fokusnya ada 4. Ya, fokusnya ada 4. Yang pertama adalah penanaman akidah sahihah, penanaman akidah sahihah melalui kegiatan sosial. Artinya kegiatan sosial bagaimana mereka bersosialisasi. Akidah ini kami yakini bahwa tidak hanya sekedar sesuatu yang yang menjadi hanya menjadi underlying saja begitu ya. Tapi juga akidah ini menjadi satu hal yang membawa seseorang bersikap baik. Nah, itu kami yakini seperti itu. Bahwa akidah ini harus tercerminkan dalam perbuatan dan ucapan. Nah, gitu ya. Sehingga kan menurut para ulama itu al-iman itu qaulun wa amalun. Keimanan itu adalah ya ucapan dan perbuatan. Tidak hanya tasdik saja, tidak hanya meyakini saja, tapi juga diucapkan dan juga diamalkan. Nah, ini adalah program penanaman akidah melalui sosial. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan ibadah. Pembiasaan ibadah mulai dari sholat wajib maupun sholat sunnahnya, kemudian ibadah puasa juga, puasa wajib dan puasa sunnahnya. Lalu yang berikutnya adalah pembiasaan di sisi akhlakul karimah. Anak-anak bagaimana bersikap ketika bertemu dengan gurunya, adab mereka dengan temannya, adab mereka dengan adik kelas, dengan kakak kelas, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah mindset kemandirian. Nah, ini yang kami bangun. Anak-anak itu diajarkan supaya memiliki satu pikiran yang matang bagaimana hidup mandiri. Nah, tentu saja ini target-target ini luar biasa, sangat bagus ya kan, tapi mencapainya ya target-target ini tentu saja butuh kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Doa-doa dari Bapak Ibu sekalian itu sangat membantu kami para guru di sini dalam mensukseskan program-program yang ada. Baik. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui saat ini masih suasana pandemi ya, belum selesai gitu ya. Namun alhamdulillah sudah menunjukkan satu hal yang positif akhir-akhir ini, sangat baik perkembangannya. Dan alhamdulillah juga di Al-Andalus Putra itu hampir semua guru dan pegawai sudah divaksin ya, lebih dari 90% sudah divaksin. Kemudian untuk santrinya itu yang sudah mengikuti vaksin itu sudah
di angka 80%-an lah. Sudah di angka 80%-an. Artinya kalau kita mengacu kepada standar herd immunity ya yang ada di luar itu, katanya kalau sudah 80% vaksin itu sudah mencapai herd immunity. Nah, ini semoga Al-Andalus sudah mencapai itu gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya, sejak awal masuk itu di Al-Andalus Putra cukup kondusif terkait dengan masalah pandemi ini. Anak-anak juga sudah menjalankan aktivitas secara normal. Dan kita, tapi sampai sekarang masih batasi ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih kita batasi seperti kunjungan-kunjungan dari luar, wali santri itu sementara masih belum kita buka dulu. Kemudian tamu-tamu dari luar juga kita screening secara ketat. Dalam rangka tadi itu kita masih menjaga dulu nih karena suasana di luar belum benar-benar clear. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Nah, kelasnya kemudian karena dalam masa pandemi ini masih ada kelas yang online nih. Kelasnya kurang lebih ada 3 untuk kelas 12 ini. Kelas 12 C. Nah, ini penamaan kelas agak sedikit berubah ya. Untuk kelas A dan B itu ada di Putri, sehingga kelas yang di Putra itu melanjutkan setelahnya ya, kelas C, D, dan E. Kelas 12 C itu jumlah santrinya ada 25, wali kelasnya Ustadz Muhammad Fadil, ini PTM ada di pesantren. Kemudian kelas 12D itu ada 25 juga, wali kelasnya Ustadz Amir, ini juga ada di pesantren. Lalu yang online, yang ada di rumah itu ada 47 dengan wali kelas Ustadz Anggra. Ya. Nah, seharusnya ini memang kalau kita bagi secara rata 3 kelas itu ada di angka 30-an ya. Cuman karena kita melihat bahwa efektivitas pembelajaran itu lebih baik kalau dipisah online sendiri, offline sendiri, daripada kita gabungkan, kita mixkan antara offline dan online-nya, sehingga komposisinya jadi agak sedikit kalau sekilas ya agak sedikit jomplang gitu ya. Yang E kok banyak, yang C dan D kelihatannya sedikit. Nah, ini dalam rangka tadi itu kita melihat tidak hanya dari sisi angka tapi efektivitas dalam penyampaian pembelajaran itu. Ketika full online itu guru lebih bisa totalitas dalam mempersiapkan apa yang akan mereka ajarkan kepada santri, dan santri juga semuanya online itu jadi bisa lebih mudah dalam menyimak karena fokus gurunya ya hanya online saja gitu ya. Demikian juga yang offline juga demikian. Baik. Nah, kemudian untuk program peminatan sebagaimana tadi kita sebutkan ada 11% ya, porsi program peminatan dari seluruh struktur kurikulum pendidikan formal yang ada di Andalus. Nah, program peminatan ini kita bagi menjadi 3 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan santri-santri sampai dengan hari ini sudah mengikuti ya seluruh 3 model program peminatan ini. Yang pertama adalah program peminatan kerjasama khusus dengan bimbel bintang pelajar. Ya. Ini pendampingan khusus bagi yang berminat ke pendidikan tinggi umum, pengen ke PTN, ya, atau mungkin pengen ke PTS tapi program-programnya umum begitu ya. Nah, ini kita adakan kerjasama dengan bimbel bintang pelajar. Nah, ini diantara satu halnya adalah pengajarnya itu ya expert para pengajar bimbel ya, guru-guru bimbel. Artinya kalau bimbel itu kan punya satu perbedaan dengan pendidikan yang formal biasa gitu ya, pendidikan regulernya. Kalau bimbel itu kan lebih kepada drilling ya, bagaimana di-drill anak-anak supaya bisa mengerjakan soal-soal dan seterusnya. Nah, ini kita kerjasamakan dengan bimbel bintang pelajar. Nah, sistem pembelajarannya cukup komprehensif karena sebelum kita putuskan untuk mengadakan kerjasama dengan bimbel bintang pelajar itu, ya terlebih dahulu kita adakan pertemuan terkait dengan bagaimana kita lihat dulu sistem pembelajarannya, teknologi yang mereka gunakan, dan seterusnya. Dan ternyata Masya Allah di bintang pelajar ini menjawab apa yang tadi kita harapkan, kita butuhkan itu. Nah, sehingga punya ada targetnya, itu adalah anak-anak yang mengikuti bintang pelajar ini ditarget bisa tembus PTN, ya, baik melalui jalur SBMPTN maupun jalur mandiri. Nah, ada kelebihan yang lain yang lupa saya tuliskan di sini, yaitu untuk yang bintang pelajar ini, untuk yang bimbel bintang pelajar ini juga memfasilitasi anak-anak yang ingin dalam tanda kutip nyebrang jurusan ya, nyebrang jurusan, karena di Andalus saat ini masih baru membuka 1 jurusan saja, yaitu jurusan IPA.
Sehingga jurusan IPS-nya, pembelajaran mata pelajaran IPS itu ya belum diajarkan ya, karena kita masih fokusnya hanya di IPA saja. Nah, ada anak-anak yang ketika di kelas 12 ini punya pikiran, punya harapan, punya satu impian begitu untuk melanjutkannya itu di fakultas-fakultas yang lebih ke humaniora IPS gitu ya. Nah, ini alhamdulillah di Bintang Pelajar menyediakan program itu. Jadi ada beberapa anak-anak kita juga yang mengikuti kegiatan bimbelnya di IPS gitu ya, di IPS. Nah, kemudian yang kedua, pendampingan program IPA nih bagi santri yang berminat ke pendidikan tinggi umum namun tidak mengambil bimbel BP. Nah, kita juga memberikan satu fasilitas juga. Ada anak-anak yang tidak mengikuti bimbel BP ya dengan 1-2 pertimbangan yang ya mungkin banyak ya pertimbangannya. Mungkin ada yang pengen ke umum tapi nggak mengambil BP. Nah, itu juga pesantren menyediakan. Namun karena sekali lagi program di pesantren itu baru ada IPA, maka guru-guru yang tersedia, guru-guru profesional kita itu ya adalah guru-guru IPA begitu ya. Jadi program pendampingannya adalah di program IPA. Nah, program pendampingan ini ada kekhususan yaitu pembelajarannya berbasis UTBK. Maksudnya adalah kita melihat mengkaji soal-soal UTBK itu kemudian menjadikan itu sebagai target pembelajaran. Berbeda dengan pembelajaran reguler, itu kan targetnya sudah kurikulum nasional ya. Kalau ini adalah, kalau di program pendampingan ini adalah berbasisnya adalah UTBK. Sama seperti bimbel BP tadi ada target PTN juga, kita tembus di SBM PTN dan atau melalui pendaftaran mandiri. Ya. Nah, kemudian pendampingan yang ketiga itu adalah pendampingan program diniyah bagi santri yang berminat ke pendidikan tinggi keagamaan Islam gitu ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau di dalam negeri ya mungkin bisa seperti LIPIA Jakarta, atau kemudian ada di STDI Imam Syafi'i Jember ya, atau kemudian di beberapa perguruan tinggi lainnya lah ya yang di Indonesia yang keagamaan. Atau mau ke luar negeri misalkan ke Al-Azhar Mesir, atau ke Yordania ya, ke Turki, atau ke ya Madinah ya lebih utamanya lagi mungkin gitu kan. Tapi kalau Madinah itu bisa dibilang ya tanpa tes ya, masuknya itu tanpa tes. Nah, tapi kalau beberapa kampus lain itu kan ada tesnya, ada ujiannya. Nah, ini program pendampingan program ini diampu oleh guru profesional Al-Andalus. Fokus pembelajarannya di bahasa Arab. Nah, mengapa bahasa Arab? Karena kalau kampus-kampus luar negeri itu yang apa namanya Timur Tengah itu biasanya tesnya itu adalah tes kemampuan bahasa Arab gitu. Maka kita fokuskan ke sana. Standar yang kita pakai adalah tes TOEFL. Ya, tes TOEFL ini adalah standar apa namanya penilaian bahasa Arab, kemampuan kompetensi bahasa Arab secara internasional yang diakui internasional, yaitu adalah tes TOEFL. Dan ini juga yang dipakai oleh Kementerian Agama dalam menyaring apa namanya calon mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah ya. Nah, jadi Kementerian Agama itu menggunakan tes TOEFL. Nah, jadi harapannya nanti ke depannya anak-anak kita juga bisa bersaing di sini. Nah, ini fokus pendampingan untuk apa namanya program diniyah. Nah, di antara tiga ini tentu saja karena namanya program pendampingan ini, pembinaan khusus ini, kita harapkan ya anak-anak itu mengikuti salah satunya gitu ya, karena sudah fokus begitu. Sudah fokus. Nah, cuman ya kembali lagi beberapa santri itu ada yang pengen semuanya gitu. Pengen ikut semuanya gitu kan. Bimbel BP-nya ikut, tapi juga ikut tambahan juga sama guru di Andalus, guru umumnya gitu ya. Juga pengen ikut guru diniyahnya gitu. Nah, ini kita selalu arahkan anak-anak, tapi sampai dengan hari ini kita terus berikan mereka satu motivasi, satu kepercayaan diri untuk mampu memilih dulu gitu ya. Karena ini kan namanya program khusus ya, program pendampingan khusus gitu. Karena kalau semuanya jadi nggak fokus lagi gitu. Nah, karena kalau semuanya itu sebenarnya kita ajarkan semua gitu ya. Pembelajaran ini kita ajarkan semua di kelas reguler. Nah, ketika masuk kelas khususnya, maka memilih salah satu. Nah, tapi alhamdulillah sih sebagian besar ya itu sudah bisa menentukan pilihannya gitu, sudah fokus gitu.
paling ya masih ada 1-2 yang masih agak bimbang begitu ya. Kadang ikut hari ini ikut yang umum, besok pekan depannya ikut yang dini ya gitu. Nah, ini cuman anak-anak seperti ini kita berikan konseling terus agar bisa fokus untuk memilih program. Jadi mereka fokus kira-kira apa yang ingin dikejar, kita bantu untuk memfasilitasi harapan-harapan itu. Baik. Nah, ini yang terakhir, slide yang ingin saya sampaikan terakhir adalah terkait dengan Kaldik. Ini highlight-nya saja ya, highlight-nya saja hal-hal penting yang di kelas 12 ya, di kelas 12. Nah, ini juga sifatnya masih tentatif karena beberapa itu punya kaitan erat dengan keputusan dari pemerintah gitu ya. Karena keputusan pemerintah itu kita bisa prediksi, tapi nggak tahu nih situasi kadang suka berubah juga gitu ya. Cuman kalau menurut prediksi yang kita lakukan, ya ini juga kita ambil dari diskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain, itu prediksinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini PAS 1 ini maksudnya penilaian akhir semester 1. Ini kalau ini adalah internal dari pesantren ya. Untuk semester 1 ini insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 25 November itu kita sudah ujian akhir semester. Kemudian nanti liburannya itu 6 sampai 25 Desember, ini sesuai dengan kalender akademik. Kemudian ujian pesantren ini untuk khusus kelas 12 ya. Khusus untuk kelas 12. Nah, kenapa kita awalkan di Februari? Tapi ini juga nanti ada ini nanti juga ada kaitannya dengan ujian sekolah dan ujian UTBK ya. Kenapa berkaitan? Karena dalam menyusun Kaldik ini kan semuanya harus terhitung semua gitu ya, waktu-waktunya, sehingga ada kesempatan anak-anak untuk menyiapkan diri. Nah, kita awalkan di sini tanggal 7 sampai 23 Februari itu sudah ujian anak-anak itu. Jadi sudah ujian pesantren di bulan Februari. Nah, subhanallah, berarti ini sekarang sudah Oktober ya, November, nanti Desember kan bisa dibilang setengahnya itu libur. Januari, kemudian Februari. Berarti tinggal kurang lebih efektif belajarnya, itu efektif banget belajarnya anak-anak itu hanya 2,5 bulan ya dari hari ini. Nah, setelahnya apa? Setelah ujian pesantren, apakah nggak ada pelajaran? Ada. Nah, jadi setelah ujian pesantren nanti persiapan US. US itu apa sih? US itu ujian sekolah ini yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi nasional gitu ya, bukan UN ya. UN sudah tidak ada, tapi US ada. Waktunya yang menentukan pemerintah, tapi penyusunan penyusunan soal dan yang lain-lainnya itu diserahkan ke masing-masing rayon. Masing-masing rayon. Nah, masing-masing rayon ini nanti kita akan koordinasi lagi dengan kepala sekolah lain, apakah diserahkan ke masing-masing sekolahnya atau dikolektifkan gitu ya. Nah, karena kadang-kadang dari dinas tempat itu mintanya dikolektifkan gitu. Nah, nanti kita melihat dulu ini. Nah, ini US ini kita selenggarakan tanggal 28 April sampai 7 April, ini perkiraannya. Lalu perkiraan UTBK itu 11 sampai 23 April. Nah, biasanya kalau UTBK-nya itu April, itu dari Februari akhir itu sudah mulai dibuka pendaftaran untuk membuat akun LTMPT-nya. Ya, jadi anak-anak yang berminat untuk ke PTN ya, perguruan tinggi negeri itu sudah mulai mendaftarnya itu dari Februari biasanya itu. Pembuatan akunnya. Nah, ini jangan sampai telat karena beberapa kemarin ya ada satu anak kasihan tuh yang terlambat mendaftar, yang angkatan sebelumnya itu terlambat mendaftar akun LTMPT gitu, satu anak. Akhirnya nggak bisa ikut UTBK gitu, nggak bisa ikut SBMPTN. Tapi alhamdulillah malah keterima melalui jalur mandiri. Ya kalau rezeki itu kan nggak kemana gitu kan. Cuman kan setidaknya kita supaya tidak terlambat begitu. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparannya Ustaz Amin lengkap ya. Lengkap. Tadi juga ada beberapa keyword ya yang saya juga udah tulis di sini.
Utamanya adalah soal international curriculum, excellent tahfidz, dan Quranic attitude. Ini 3 hal ini udah apa ya, sudah inti dari pembelajaran yang memang sedang hari ini dilaksanakan oleh para asatidah di Andalus. International curriculum tadi juga sudah disebutkan sedikit, yaitu soal bahwasannya para abu, ummu, dan ikhwah sekalian tidak perlu lagi ragu terhadap apa metode pembelajaran maupun konten pembelajaran yang sudah diajar di Andalus, karena memang itu sudah sesuai dengan apa yang kalau orang bilang saat ini internasional, bukan ya, pengajaran kita tuh sudah sama dengan apa yang dilakukan di luar negeri gitu. Hanya saja memang di setiap sekolah itu memiliki beberapa stresi yang berbeda-beda gitu. Seperti yang Ustaz Amin katakan, di Al-Andalus itu memiliki ciri khas seperti ini, mungkin di sekolah lain memiliki ciri khas yang berbeda. Tentu saja semua perbedaan tersebut memiliki kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Karena tadi disebutkan juga Ustaz Amin, tujuannya pembelajaran dari Andalus itu mencetak generasi yang rabbani, cendekia, dan mandiri. Dan tadi juga sudah disebutkan ada beberapa hal yang menunjang hal tersebut. Kemudian excellent tahfidz ya. Tahfidz yang memang benar-benar santri itu ya hafal, bukan hanya sekadar punya pengalaman menghafal, tapi benar-benar memiliki hafalan yang kuat sehingga hafalan tersebut bisa berguna untuk dirinya, baik itu saat ia menjadi santri maupun setelah setelah nanti lulus dari Al-Andalus sendiri. Karena memang tahfidz ini subhanallah banyak santri dan santriwati Al-Andalus, lulusan Al-Andalus itu ketika proses pendaftaran mereka itu sangat diuntungkan dengan hafalan yang mereka miliki. Jadi ini modal pentingnya. Karena itu mari kita semua bersama-sama saling memberikan semangat untuk para santri dan santriwati yang hari ini sedang menjalani proses pendidikan untuk tadi bersemangat di dalam menghafalkan Al-Quran dengan itqan, mutqin. Hafalannya itu benar-benar hafal sehingga ia bisa gunakan untuk banyak keperluan, dan nantinya ujungnya yang paling tertinggi adalah kegunaannya adalah menjadi syafaat bagi dirinya dan keluarganya di yaumil akhir kelak. Quranic attitude ini berkaitan sekali dengan karakter ya, karakter. Kemarin baru ada saya baru baca beberapa tulisan yang di beberapa jurnal bahwasanya sekarang pendidikan itu seiring dengan perubahan dari arahan pemerintah dalam memandang pendidikan, maka pendidikan yang hari ini yang sedang dikejar oleh bangsa kita adalah pendidikan karakter. Dan kenapa karakter? Karena ini yang menjadi modal besar bagi bangsa kita menuju zaman yang lebih menantang, zaman yang lebih memiliki banyak peluang, tapi juga tantangannya nggak sedikit. Maka insya Allah Ta'ala tugas kita semua adalah tadi ya, sebagaimana tema dari acara ini membuka wawasan. Tentu saja tidak hanya wawasannya dibuka, tapi juga nantinya berbuah pada amal mendukung para santri santriwati untuk bisa juga memiliki karakter Quranik ini. Baik, syukran Ustaz Amin atas pemaparannya. Abu Ummu dan ikhwas semua, sedianya tadi setelah Ustaz Amin itu adalah Ustaz Lutfi, namun Ustaz Lutfi masih ada kegiatan yang beliau tidak bisa hindari. Nanti kemungkinan Ustaz Lutfi akan mengisi setelah Ustaz Nurdin, sehingga mungkin kalau sama tuh Ustaz Nurdin, antum antum lebih dahulu nih dari Ustaz Lutfi untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan kelanjutan para santri santriwati ataupun tadi antum ingin memaparkan hal-hal yang minggu lalu antum sempat sampaikan kepada para walasan juga, para wali santri juga. Sekarang agak lebih detail stressingnya karena ini kelas 12 dan mereka punya kepentingan yang besar ini untuk kelanjutan putra putrinya dalam pendidikan. Tapi Ustaz, untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Tafadhol.
Baik, terima kasih Ustaz Rizal atas waktunya. Ikhwan, Bapak Ibu sekalian, Abu dan Ummu, ayah dan bunda warisan antri kelas 12. Azanillah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidi ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang pada kesempatan pagi hari ini melimpahkan keberkahannya kepada kita, kenikmatannya yang tiada terhenti dan terputus, sehingga hari ini kita secara khusus bisa bertemu, berkomunikasi secara langsung dengan Abu dan Ummu sekalian, ayah bunda, papa mama dari kelas 12 ya, santriwan santriwati, meskipun dalam keterbatasan karena suasana kita masih dalam suasana pandemi, sehingga pertemuan ini harus kita adakan secara virtual, tapi insya Allah ta'ala mudah-mudahan kita mengurangi esensi dari pertemuan itu insya Allah ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita memujanya, memujinya, bertahmid, bertasbih, bertahlil, membesarkan keagungannya ya, secara beruntun ya. Alhamdulillah pesantren kita menugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana 2 hari yang lalu ya, kita tepatnya pada hari Rabu ya, pesantren kita secara resmi mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia. Ya, ini menunjukkan sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustaz Amin bahwa kurikulum kita terutama yang ilmu syariah betul-betul sudah terstandar, ya, betul-betul sudah memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan oleh Universitas Islam Madinah serta perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya, terutama yang ada di Saudi, dan tentunya juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan universitas dan universitas yang lain yang ada di negara Timur Tengah yang lainnya, sehingga alhamdulillah kita pun sudah memulai untuk mengajukan akreditasi dengan beberapa universitas di negara selain dari Saudi, yaitu kemarin kita mengadakan kunjungan ke Yordania, Urdun, ya, kemudian juga ke Mesir, dan insya Allah dalam waktu dekat ke Sudan dan negara-negara Timur Tengah yang lainnya, bahkan juga insya Allah Ta'ala ya ke negara-negara yang lain di luar Timur Tengah, untuk menunjang dan memberikan peluang serta membuka harapan, ya, memenuhi harapan untuk anak-anak kita yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, tentu kalau kita berbicara pendidikan, maka itu adalah tanggung jawab kita semua, baik secara moral maupun secara langsung, ya, apalagi sebagai orang tua tentu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tanggung jawab ini berkelanjutan, tanggung jawab ini berkesinambungan, ya. Dan kemarin kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari guru kita, salah seorang pembina Al-Andalus, yaitu Ustaz Nafi Zainuddin hafizahullah taala wa jazahullah khair, atas pencerahan yang sangat menggugah kita, mencerahkan kita, mengingatkan kita, dan membangkitkan semangat kita dalam rangka kita mencerdaskan, terutama mensolehkan generasi kita, putra-putri kita, ya. Meskipun memang ini sangat melelahkan, ya, sangat panjang, ya, kemudian juga mengandung investasi bukan hanya dari sisi waktu, tenaga, tapi bahkan juga mungkin biaya, ya. Tetapi yakinlah bahwa suatu saat, ya, kita akan mendapatkan hasilnya, kita akan memetik buahnya, apalagi pada saat di mana
daya dan upaya kita sudah tidak bisa lagi berfungsi, tidak bisa lagi mendatangkan manfaat kepada kita, betapa kita akan mengidamkan pada saat itu nanti ada orang yang mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang sederhana dan singkat ini nilainya tidak akan bisa terukur, nilainya tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun, ya, dan manfaatnya pun tidak bisa ditandingi dengan apapun yang kita capai di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya konsentrasi kita dan upaya kita ke sana tidak boleh putus asa, tidak boleh terhenti, tidak boleh kendur bahkan gitu. Karena Rasulullah SAW telah mengisahkan bahwa ada seorang orang tua, sebuah keluarga yang derajatnya terus naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Ya Allah, dari mana aku dapatkan semua ini? Sementara dia tidak merasa, dia tidak merasa melakukan banyak kebaikan. Dia tidak merasa tidak layak untuk mendapatkan itu karena amalan yang dia lakukan tidak sesuai, tidak selaras dengan apa yang ia dapatkan. Maka kalau tadi di dalam ayat-ayat yang dilantunkan oleh Ustadz Fasha, salah seorang alumni kita yang membacakan ayat Al-Quran tadi di awal, bahwa kenikmatan-kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah hasil daripada jerih payah kita. Maka jerih payah kita itu bisa secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang tua itu bertanya, "Ya Allah, dari mana aku dapat semua ini, kenikmatan ini, kehormatan ini, derajat ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya bahwa ini adalah dari doa anak-anak kalian. Jadi doa anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kita pada saat kita sudah tidak ada lagi, itu nilainya tidak akan terukur, tidak akan berbanding dengan apapun yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lihat tadi dalam room chat sambil mendengarkan paparan Ustadz Amin sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk berkaitan dengan bagaimana perspektif kelanjutan studi dari alumni pesantren Al-Andalus, meskipun alhamdulillah kita sudah melihat informasi sudah terdengar di mana-mana bahwa dari alumni angkatan 1 sampai ke 3 alhamdulillah sudah terserap di berbagai universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi kami juga terus berupaya, tidak pernah merasa puas dengan yang ada, sebagaimana tadi juga disinggung oleh Ustadz Amin, untuk terus secara maksimal memberikan peluang, kesempatan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya, alhamdulillah, sebagaimana kemarin sudah sedikit disiarkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan perjalanan. Nah, dalam hal itu ke 3 negara, yang pertama ke Turki, kemudian ke Jordan, dan kemudian ke Mesir. Mohon izin, saya akan share slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah taala. Maaf. Tidak mau dia full screen. Kamu kok boleh dibantu? Apa ini remote-nya tidak mau jalan? Ya, sebentar ya. Coba. Ini nggak mau ini.
Mouse-nya. Mohon maaf, ada error di laptopnya sedikit. Ya, Pak Tony, mohon maaf error. Langsung loncat-loncat lagi. Ya kalau ada mouse ke usah bisa. Dia langsung ke sini. Ya. Lama lagi udah di sini aja. Udah ada tuh. Kan ini yang terbaru lagi. Udah ada edit. Ya, mohon maaf, ini karena foto-fotonya besar, ukurannya, sehingga agak nge-lag. Ini langsung ke sini, Masya Allah. Tutup antum error. Nah, ini kan? Kemana? Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ini memang kemarin kita perjalanan memakai kamera yang yang ukuran video dan fotonya ukuran yang maksimal, sehingga berat, ya, sehingga agak berat. Mohon maaf. Nah, ini kita alhamdulillah sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa kita sudah melakukan perjalanan ke 4 negara untuk memfasilitasi dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada anak-anak kita yang ingin melanjutkan studi di luar. Kita alhamdulillah ke Arab Saudi yang pertama-tama tentunya, dan kemarin alhamdulillah buahnya sudah kita dapatkan bersama. Pesantren kita sudah mendapatkan muadalah akreditasi dari Universitas Islam Madinah, dan tentunya kita sedang upayakan hal yang serupa dengan tempat-tempat yang lain di luar Saudi, di Yordan, di Mesir, di Sudan, insya Allah Ta'ala. Dan ada beberapa yang sudah proses, ya, on proses, dan secara mabda'i, secara prinsip kita sudah diterima, ya. Bapak Ibu, di Turki, ya, itu ada beberapa universitas yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada Istanbul Sabahattin Zaim atau IZU, kemudian ada Istanbul Medipol University, ada kemudian Uskudar University, dan ada 2 sekolah yang juga bekerja sama dengan kita, yaitu Irham Jizade
kemudian Birikim Hayat, dan kita juga bekerja sama dengan Ustadz Studi Al-Quran, yaitu Wakaf Anwar Al-Quran. Kemudian di Yordan, ya, kita ke markas Syekh Albani, rahimahullah ta'ala, dan bekerja sama dengan markas tersebut. Kemudian ke Universitas Yarmouk, Universitas Mu'tah, dan Universitas internasional untuk Al-Azhar. Nah, ini di antara dokumentasi yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Ini program akreditasi itu berkasnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, sangat tebal sekali. Secara teknis ini luar biasa pengerjaannya, karena apa yang terjadi di Andalus itu semuanya harus terdokumentasi, ternarasikan dengan baik, ya, dan sebeginilah jadinya sebundel besar itu kurang lebih 700 halaman lebih, ya, 700 halaman lebih. Kurikulumnya dan seterusnya, ya, bahkan sampai kepada RPP per jamnya itu harus ada, ya. Kemudian ini di antara dokumentasi kita di IZU, ya, Istanbul termasuk universitas tertua di Istanbul, ya, meskipun swasta. Kemudian Istanbul Medipol University, ya, kita juga berkesempatan diterima di sana, alhamdulillah. Ini pesan sama dengan kita, tukar pengalaman, ya, riset dan yang lainnya untuk pengembangan pendidikan. Ini adalah tingkat SMA, ya, ini pesantren sama dengan kita. Ya, di pesantren di Turki itu menarik, ada pesantren, ya. Tapi di Saudi, di Jordan, di Mesir itu tidak ada pesantren, ya, atau boarding school untuk tingkat SMP dan SMA. Ya. Nah, ini di antara dokumentasi kita langsung diterima oleh pimpinannya. Ya, meskipun dalam suasana pandemi, tapi mereka alhamdulillah bisa menerima kita. Ya. Ya, nah ini yang kita sampaikan tadi, Wakaf Anwarul Quran. Ini markas tahfidz Al-Quran, ya, belajar atau studi tentang ilmu Al-Quran, mulai dari tahsin, belajar mengenal huruf Al-Quran. Di tempat ini menyediakan program-program itu yang diampu oleh para masyayikh dari Timur Tengah, ya, terutama dari Suriah dan Palestina, ya, serta Mesir. Kebanyakan dari 3 negara itu, dan beberapa ada masyayikh dari Saudi. Ya. Ya, kemudian kita juga bekerja sama dengan ISC, International Student Center, atau yang merupakan persaudaraan Indonesia-Turki. Nah, ini memfasilitasi orang-orang Indonesia yang memiliki kepentingan di Turki, terutama untuk kepentingan studi, ya, terutama untuk kepentingan studi untuk pelajar. Insya Allah nanti kalau ada anak-anak kita yang di sana, nah ini akan sangat membantu sekali kerjasama ini, ya, karena mereka tentunya incas di sana, mereka berada di sana, dan bisa memberikan perhatian yang lebih nanti, pendampingan terutama kepada anak-anak kita. Nah, ini orang Turki asli beliau ini, namun istrinya orang Indonesia. Nah, ini nge-lag lagi.
Mohon maaf Abu, Umu, dan ikhwas sekalian, ada kendala tadi dari Satnurdin. Nah, ini Satnurdin sudah mulai masuk lagi. Mungkin sambil menunggu Ustadz Nurdin ya, saya bisa menyampaikan dua hal. Yang pertama, bagi Abu dan dan Ikhwas semua yang memungkinkan untuk menyalakan kamera mungkin lebih baik supaya ya tadi ya eh, lebih lebih proporsional saja untuk dilihat gitu. Dan yang kedua, apabila ada pertanyaan boleh ditulis di room chatnya sehingga nanti insya Allah bisa kami bacakan. Oke, Ustadz Nurdin sudah mulai bisa? Baik, alhamdulillah bisa terhubung kembali. Mohon maaf Baik, ini tafadhal. karena foto-fotonya berat nampaknya sehingga agak nge-lag tadi ya. Ini hanya dokumentasi saja, kita lewati saja, insya Allah tidak apa-apa karena berat Ustaz Rijal. Baik, lantas dari bagaimana kemudian follow up dari kunjungan tersebut. Nah, ini mungkin yang informasi yang isu yang penting untuk kita semua, bahwa dari perjalanan kita di Turki, kemudian di Yordan, bekerja sama juga dengan beberapa universitas negeri ya. Di sana ada Universitas Yarmouk, ada Universitas Mu'ta, dan ada Universitas Wais ya, dan kemudian ada 2 markas yang kita bekerja sama. Insya Allah nanti juga tentu akan kita lanjutkan dengan universitas-universitas yang lainnya. Kemudian di Mesir ada Universitas Al-Azhar ya, yang sudah kita kenal semua, dan alhamdulillah alumni kita sudah kurang lebih ada sekitar 15 orang ya di sana, baik yang alumni SMP Al-Andalus sehingga SMA-nya di sana, maupun alumni SMA sehingga kuliahnya di sana, sekolah tingginya atau pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar. Nah, lalu apa yang ingin kita lakukan sebagai follow up dan apa yang kita ingin berikan kepada anak-anak kita sebut program pendidikan internasional Pesantren Al-Andalus. Ini insya Allah kita yang pertama menyajikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon mahasiswa ya, dan calon orang tua mahasiswa ya, abi umi sekalian, tentang peluang ya, tantangan, kultur ya, biaya kuliah, biaya hidup, dan lain sebagainya yang terdapat pada negara tujuan. Nanti insya Allah Ta'ala tentang Turki ya, kita punya informasinya yang lengkap, punya tentang Yordan juga demikian, tentang Mesir dan juga negara-negara yang lainnya insya Allah Ta'ala. Sebagai informasi bahwa insya Allah trip kita akan kita lanjutkan dalam waktu dekat ini. Insya Allah kita akan ke Sudan. Kemudian untuk yang umumnya kita juga akan coba fasilitasi ke Jepang. Insya Allah ada universitas yang ada teman-teman yang insya Allah bisa bantu kita di sana untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa university, kemudian di Australia, kemudian di Kanada, di London, di Belanda, Jerman, dan Austria. Insya Allah Ta'ala negara-negara ini akan kita tinjau juga ke sana dan melihat kemungkinan kita melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, utamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Kemudian kita akan memberikan pembekalan kepada calon mahasiswa yang akan kuliah di luar negeri. Ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Amin, baik itu terutama dari sisi bahasa, kemudian materi tes, ya, pengenalan tentang kultur dan lain sebagainya. Supaya nanti ketika sampai di sana tentunya siswa tidak kaget, ya, anak kita tidak kaget ya dengan kondisi yang ada di sana, setidaknya memiliki gambaran ya walaupun mungkin global tentang negara yang akan ditujunya. Ya, kalau orang Bugis itu punya pepatah berlabuhlah sebelum berlayar. Artinya sebelum kita sampai kepada suatu tujuan ya kita mesti tahu, mengenali dulu ya, tentang daerah atau tujuan tersebut. Lalu insya Allah kita juga akan mengakomodir ya, seluruh proses pendaftaran para calon mahasiswa internasional sampai dinyatakan diterima di kampus yang dituju. Jadi insya Allah kita akan bantu, ya kita akan fasilitasi, ya kita akan mediasi proses pendaftarannya, ya sehingga nanti insya Allah kita akan mengadakan atau membentuk satu unit ya di pesantren ini yang khusus ya untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Ya, mulai dari nanti anak-anak apa namanya yang minat ini, mulai dari proses pemberkasannya, kemudian apa namanya
sampai kepada proses pendaftarannya, insya Allah. Ya. Kemudian melakukan pendampingan dalam pengurusan semua administrasi kuliah ya dan resident permit bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di kampus yang dituju. Nah, ini juga sangat penting, Bapak Ibu sekalian, ya, karena nanti anak kita posisinya itu sebagai orang yang betul-betul baru di sana. Ini kalau tidak didampingi ya dalam pengurusan hal-hal yang ini sangat-sangat urgent, terutama untuk iqomah ya, untuk visa tinggal di sana, ini akan sangat berisiko sekali. Ya, sehingga ini perlu untuk kita dampingi. Kenapa kita nyatakan, kita sampaikan perkara ini? Karena banyak temuan-temuan dari hasil diskusi saya dan menggali pengalaman para mahasiswa yang sekarang masih aktif maupun yang pada saat dulu kami juga mahasiswa, itu banyak pengalaman di mana terutama mahasiswa baru itu ketika daftar ya hanya didaftarkan saja begitu, terdaftar di satu universitas di luar negeri, setelah itu hanya diantarkan ke bandara dan kemudian sesampainya di sana ya syukur-syukur kalau dia punya kakak kelas, mungkin orang yang dia kenal bisa membantu gitu, kalau tidak maka akan menjadi permasalahan tersendiri. Ya, kemudian kita akan insya Allah kita akan antisipasi itu. Bahkan kemarin dalam perjalanan saya menuju ke Turki itu di Soekarno-Hatta, itu ketemu dengan orang tua yang menitipkan anaknya yang katanya mau berangkat untuk studi di Turki begitu, menitipkan kepada kita untuk agar dibantu nanti proses keluar dari bandaranya. Nah, hal ini insya Allah kita antisipasi nanti untuk anak-anak kita yang insya Allah Ta'ala nanti ada yang melanjutkan di luar negeri dimanapun itu, kita akan kawal. Kita akan kawal, kita akan dampingi ya sampai dia tinggal nyaman di sana. Dia tahu kemana harus dia pergi ketika harus naik kendaraan yang mana kalau dia harus pergi ke kampus misalnya begitu, ketika harus pergi ke tempat yang lainnya, kita tunjukkan ya, kita berikan pendampingan bahkan sampai kepada nanti visanya atau iqomahnya itu, visa tinggalnya, izin tinggalnya turun, kemudian dia sudah bisa hidup di sana secara mandiri ya, baru kemudian kita tinggalkan. Bahkan bukan hanya itu, poin yang kelima, insya Allah kita juga akan melakukan mentoring secara berkala kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di negara masing-masing tersebut. Artinya secara rutin nanti akan ada jadwal dari pihak pesantren untuk melakukan ke sana mentoring. Meskipun dalam perjalanan kesehariannya insya Allah Ta'ala nanti ada perwakilan kita di masing-masing negara itu yang akan mendampingi, yang akan memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Dan kemudian insya Allah juga yang keenam, kita juga akan melakukan atau menyelenggarakan program mungkin short course ya, bagi santri Al-Andalus atau juga mungkin untuk orang luar ya yang berminat di beberapa negara yang mungkin kita bisa lakukan, di Yordan, di Turki, di Mesir, di Kanada, di Austria, di Australia, dengan tema-tema sesuai dengan negara yang dituju tersebut. Ya, ini bisa kita lakukan 1 bulan misalnya field trip ke sana begitu, tur pendidikan di sana, kemudian atau maksimal 4 bulan. Ya, ini bisa kita lakukan dan kita sudah kayak lagi ada instansi-instansi yang dapat memfasilitasi kita karena kita sudah bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kemarin saya sedikit cerita, kemarin saya ngajar di kelas 12D ya, kelas 12D, dan mereka mungkin sudah mendengar ceritanya, baca juga mungkin di website begitu tentang berita kemarin perjalanan kita. Kalau saya tanya berapa orang yang ingin kuliah umum, kuliah keagamaan, kemudian berapa orang yang ingin keluar ya, itu rata-rata anak-anaknya pengen sekolah di luar. Dan kalau saya tidak salah catat ya, ada 11 orang yang menginginkan untuk di Turki. Saya bilang ini serius atau tidak serius ya? Mereka insya Allah serius. Nah, semangat yang luar biasa dari anak-anak kita ini harus kita fasilitasi, ya, harus kita dukung tentunya. Dan untuk sebagai gambaran lebih detail lagi, saya berikan misalnya simulasi pembiayaan ya, estimasinya untuk di Turki misalnya, ya,
Untuk di Turki itu Sabahattin Zaim University, di lokasinya di Turki, tepatnya di kota Istanbul. Ya, untuk pesantren kita ini termasuk universitas yang kemarin sudah kita adakan kerjasama, ya, kita kunjungi, bahwa untuk lulusan pesantren Andalus ya, yang hafal Al-Quran 30 juz, maka dapat potongan pembiayaan sebanyak 75%. Ya, artinya kita hanya membayar 25% dari biaya kuliah yang seharusnya dibayarkan. Dan kalau dia punya prestasi yang lain setingkat provinsi, mungkin setingkat nasional, maka akan dinilai lagi nanti oleh pihak universitas dan kemudian akan diberikan biaya atau potongan biaya tambahan itu sampai 100%. Artinya bisa 0%, artinya 0 rupiah nanti membayar di sana. Nah, untuk yang rata-rata standar lulusan kita itu maka diberikan potongan pembiayaan sebanyak 75%. Sehingga per tahunnya kuliah di sana itu biayanya per tahun ya itu kita hanya membayar 12.150 lira. Ya, 12.150 lira yang kalau kita kalikan kepada rupiah menjadi sekian dikali 4 ya, maka biayanya apa namanya menjadi 73 juta sekian. Ya, kemudian itu sekitar per bulannya kalau dia apalagi kalau bisa tinggal di asrama ya, maka akan butuh biaya hidup itu kurang lebih sebesar 2.000 lira kali 1.600 ya. Kali 1.600 ya kurang lebih ini per bulannya 3.100.000. Ini sudah makan, asrama, kampus begitu. Nah, seterusnya. Sehingga kurang lebih total kebutuhan biaya untuk kuliah di Turki, ya biaya kuliah dan living cost-nya itu sekitar 4.650.000. Mungkin bisa lebih rendah lagi, bisa lebih lebih mahal lagi, itu tergantung kepada nanti masing-masing ya. Tetapi ini kita berikan yang standar seperti ini di Turki. Kurang lebih mungkin hampir sama ya dengan biaya kuliah di Indonesia ya. Ini tentunya untuk jurusan yang syariah ya, untuk jurusan yang ilahiyat. Kalau di sana istilahnya itu ilahiyat, yakni syariah. Ya, kalau bahasa Turkinya ilahiyat. Ya. Nah, kemudian berikutnya estimasi biaya di Universitas Yarmouk di Irbid ya, di Yordan. Ya, ini sekolah negeri. Kemudian jurusannya bisa ambil jurusan syariah, Darussalam Islamiyah atau sastra Arab. Nah, ini biayanya kurang lebih seperti ini ya estimasinya. Ini pakai Jordan dinar. Kemudian kalau dirupiahkan dan dirata-rata per bulan kurang lebih dengan living cost-nya ya sudah biaya kos, sudah biaya makan, biaya transport dia ke kampus dan seterusnya kurang lebih 4.880.000 nih kalau saya boleh rata-ratakan. Ya. Kemudian di universitas yang lain juga seperti itu di Mu'tah. Ya, kemudian ada Universitas WAIS ini unggul universitas ini karena punya fakultas kiroat. Nah, dia melihat kualifikasi atau standar kualifikasi lulusan kita itu tertarik ya, dan dia katakan semua biaya ini bisa menjadi nol ketika anak kita nanti dites ya dan lulus tes ya. Artinya anak-anak kita dengan hafil Quran tadi itu 30 juz itu nanti dibuktikan hafalannya, maka semua pembiayaan kuliah ini menjadi nol ya, hanya tersisa nanti biaya yang akhir aja nih, living cost ya. Living cost itu ya bisa 4 juta, bisa 3 juta, sebenarnya bisa 2,5 juta minimalnya untuk per bulan ya. Hidup di Jordan itu relatif ya kalau itu, dan variatif tergantung kepada kitanya mau seperti apa. Nah, ini WAIS University. Nah, saya ingin memberikan tambahan untuk yang di Turki ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sampaikan itu terkait dengan isu saja ya.
Nah, saya ingin berikan secara lebih lengkap lagi tentang Turki, ya. Nah, ini overview tentang Turki, ya. Nah, di Turki itu menarik, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ini agak keluar dari konteks kita sedikit, ya. Jadi di Turki itu pendidikan itu agak beda dengan kita, terutama untuk yang tingkat dasar ya dan menengah. Di sana itu TK 3 tahun, usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian SD itu 4 tahun, SMP 4 tahun, dan SMA juga 5 tahun. 4 tahun, afwan. Jadi 3, 4, 4, 4. Formasinya seperti itu. Ya, kemudian nanti S1 4 sampai 5 tahun, kemudian S2 3 tahun, S3 4 tahun. Sehingga target pendidikan di Turki itu orang usia 27 tahun itu sudah doktor. Ya, sudah doktor. Nah, itu dan biaya universitas yang tadi kita sampaikan itu biaya universitas swasta. Kalau negeri maka lebih murah lagi, terutama bagi orang Turki itu sendiri. Ya, jadi disubsidi habis-habisan sama pemerintah. Ya, pemerintah sangat mendorong warganya untuk memiliki strata pendidikan setinggi-tinggi mungkin, sehingga warga negaranya ya hampir semi digratiskan, hanya membayar uang administrasi saja. Nah, begitupun kita, kalau anak-anak kita nanti lulus tes untuk masuk ke universitas negeri di sana. Nah, universitasnya sangat banyak sekali, dan di Turki itu jumlah pelajar mencapai sekitar 3 juta orang. Kemudian Turki sendiri memang mentargetkan untuk hadirnya mahasiswa dan pelajar asing di sana pada tahun 2003, 2 tahun yang akan datang itu harus mencapai angka 350.000 orang. Ya, 350.000 pelajar dan mahasiswa. Jadi memang sangat gencar sekali mereka mengkampanyekan untuk belajar di Turki itu dengan memberikan berbagai macam fasilitas, termasuk subsidi tadi. Bahkan bukan hanya untuk warga negaranya, tapi warga negara asing pun yang datang ke sana diberikan subsidi. Kemudian apa yang menjadi kelebihan studi di Turki itu biaya kuliah dan biaya hidup di sana terjangkau, ya. Kemudian unggul dalam bidang sains dan teknologi, tentunya Eropa ya, Turki, ya, sehingga sangat modern sekali, sangat maju. Lalu kemudian memiliki kekayaan sejarah dan peradaban serta budaya, ya, kita kenal Turki Utsmani itu, ya. Kemudian banyak tersedia masyayikh Al-Quran yang bersanad dan pakar-pakar syariah, ya, karena letak kotanya terutama Istanbul dan negaranya secara umum sangat strategis, sehingga masyayikh dari Timur Tengah itu ya banyak yang tinggal di sana, ya, banyak yang tinggal di sana. Kemudian ya, ini di antara jurusan dan fakultas-fakultas atau universitas Turki yang terbaik, dan mereka ada 43 universitas kalau tidak salah yang masuk ke dalam ranking besar di dunia, ya. Ini diantaranya. Nah, kemudian ini program-program yang ada di Turki. Turki itu Masya Allah program wakaf produktifnya itu boleh dikatakan berhasil. Bahkan saya punya kakak kelas di Departemen Agama, di Kementerian Agama, itu di bagian wakaf, ya, bimbingan wakaf, sekarang sedang melaksanakan studi banding atau studi tour ke Turki untuk mempelajari tentang konsep wakaf produktif. Jadi di sana itu memang betul-betul berhasil, ya, betul-betul berhasil kalau saya katakan. Jadi banyak apartemen-apartemen yang itu dibeli, ya, oleh dana wakaf, baik itu pemerintah maupun swasta, yang kemudian itu beberapa diantaranya, ya, atau banyak, ya, jumlahnya dijadikan sekolah, pusat studi Dirasat Islamiyah, agak kajian Islam, atau asrama-asrama asing, asrama-asrama mahasiswa asing. Sehingga ini kurang lebih seperti ini, ya, bagus sekali, ya, bagus sekali asramanya. Kalau saya boleh katakan mungkin seperti Hotel Melati kalau di kita, ya, sangat rapi, bersih, dan tingkat kebersihan kalau di Turki ya jangan ditanya, ya, luar biasa sekali di sana itu. Jadi kesempatan untuk mendapatkan asrama itu sangat besar sekali, karena asrama sangat banyak, dan itu nanti kita hanya
semacam membayar biaya perawatan saja, ya, nanti dan biaya makan, ya, sehingga estimasi biaya tadi itu bisa lebih rendah lagi kalau anak kita bisa tinggal di asrama. Ya, kemudian administrasi apa yang harus dipenuhi ketika anak kita nanti di sana? Yang pertama adalah ikamat, ya, atau ikoma, kemudian asuransi, ya, harus terasuransi di sana. Nah, wajib semua orang itu memiliki asuransi kesehatan. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi kesehatan. Kemudian ya tentunya dokumen-dokumen untuk persiapan studi, untuk melanjutkan kuliahnya. Kalau masalah pembiayaan ini tadi kurang lebih hampir sama, ya. Untuk biaya kalau di asrama ini sebenarnya lebih murah daripada ini, ya. Ini untuk kalau yang asrama kamarnya 1 orang itu 1.600, tapi kalau asramanya isi sampai 4 orang itu hanya 1.100. Nah, jadi asrama juga di sana disesuaikan, mau isi 1 orang, mau isi 2 orang, mau isi 3, mau isi 4, maksimal yang isi 4. Yang isi 4 itu ya artinya 4 ranjang, 4 orang di dalam 1 kamar, ya. Itu 1.100 itu sudah dapat makan, ruangannya sudah sangat representatif, sudah ada laundry dan segala rupanya, ya. Kalau di apartemen maka menjadi 864, tapi ini hanya biaya sewa kosannya saja, sehingga sebenarnya akan lebih kalau dari sisi pembiayaan akan lebih saving, lebih efisien kalau tinggal di asrama. Ini sekilas tentang Turki, dan kemungkinan dapat beasiswa juga di sana. Ada lembaga-lembaga yang menjadi lembaga khairiyah, ya, menyalurkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa asing. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini tadi bisa sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi saya lihat berkaitan dengan kelanjutan studi ke Timur Tengah. Dan yang menarik Bapak Ibu, nah ini ada pertanyaan. Yang menarik untuk Turki, Jordan, dan Mesir, ya, serta Sudan nanti pada saatnya, tapi saya tidak rekomendasikan untuk Sudan. Untuk ini 3 negara ini bisa untuk akhwat. Jadi bukan hanya ikhwan, jadi bukan hanya laki-laki, tetapi juga bisa untuk akhwat, bisa untuk perempuan. Putri-putri kita bisa juga di sana. Jadi 3 negara ini tidak mensyaratkan adanya mahram yang tinggal di sana. Nah, sementara kalau di Saudi peluang untuk putri ada atau enggak? Ada. Tapi ada syarat yang berat, yaitu harus ada keluarganya atau mahramnya yang tinggal di Saudi, yang menemani. Ya, baik sebagai apapun statusnya, yang penting keluarganya itu punya iqamah atau visa tinggal di sana begitu. Nah, kalau untuk yang di Turki, di Yordan, kemudian di Mesir, maka mahram itu dikembalikan kepada keluasan masing-masing, ya, masing-masing mahasiswi. Nah, ini menarik, ya, sehingga ini menjadi sebuah peluang untuk para putri-putri kita bisa lanjut studi di luar negeri, baik itu sekali lagi di Turki. Sebenarnya di Sudan juga memungkinkan, tapi saya tidak merekomendasikan kalau untuk putri di Sudan, ya, karena lingkungannya kurang kondisinya, bukan lingkungannya, kondisinya mungkin kurang pas lah untuk akhwat. Ya. Begitu barangkali Ustaz Rijal pemaparan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti insya Allah bisa kita perluas di sesi tanya jawab insya Allah. Syukran, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Syukran Ustaz Nurdin, jazakallahu khairan. Masya Allah, ya, pemaparannya. Ini baru Turki, Yordan, dan Mesir, Ustaz, ya. Insyaallah ta'ala kemarin Anda juga diberitahu oleh Ustaz Nurdin, insyaallah program kerjasama ini juga nanti akan meluas ke beberapa universitas kembali, Ustaz, ya. Insyaallah, Ustaz. Iya. Abu, Umu, ikhwas semua yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Nurdin dan Ustaz Amin, dan sebentar lagi juga dipaparkan oleh Ustaz Lutfi, semua adalah dalam rangka menyiapkan tempat-tempat di mana perguruan tinggi tersebut bisa menjadi kelanjutan bagi pendidikan para putra-putri Andalus yang telah lulus dari Andalus, agar mereka memiliki pandangan
pandangan mereka setelah dari Andalus bisa kemana. Tentu saja tidak hanya yang di luar negeri yang seperti Ustaz Nurdin paparkan, tapi juga universitas-universitas yang ada di dalam negeri yang juga para lulusan Al-Andalus sudah banyak sekali juga terserap di berbagai tempat di perguruan tinggi di dalam negeri, dan itu perguruan tinggi yang bagus. Kami memiliki program yaitu program alumni di mana kami melakukan pendataan. Alhamdulillah semuanya itu sudah terserap, baik memang sekitar 80% terserap di dunia pendidikan, sekitar 10% sudah mulai mengajar, dan 10%-nya sudah mulai dengan usaha atau bisnis masing-masing. Ini adalah sebuah kabar gembira bahwasanya lulusan Al-Andalus itu mereka punya wawasan. Ketika mereka lulus, mereka harus berbuat apa? Apakah melanjutkan pendidikan, memulai usaha, atau mulai tadi mengabdikan ilmunya di beberapa tempat, dan tentu semua adalah amal soleh yang bisa dilakukan oleh masing-masing. Kita sebentar lagi akan mendengarkan pemaparan dari Ustaz Abdullah Lutfi, mudir dari Pesantren Putri, dan tadi sudah disinggung oleh Ustaz Tamin bahwasanya meskipun ada pesantren Al-Andalus Putra dan Al-Andalus Putri, tapi keduanya memiliki cita rasa pendidikan yang sama. Hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan yang disesuaikan karena berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kita tahu bahwasanya mendidik putra dan mendidik putri itu memiliki karakter yang berbeda-beda lah di beberapa segi. Nah, jadi Bapak Ibu, Abu, Umu, Ikhwah semua tidak perlu khawatir dengan pembedaan tersebut akan menjadi seperti berbeda kurikulumnya dan lain sebagainya. Enggak, semua sama, hanya perbedaan tadi ada di beberapa metode pendidikan, beberapa metode pembinaan berdasarkan kebutuhan gender tadi, kebutuhan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ustaz Abdullah Lutfi mungkin sudah bisa menyalakan untuk ini ya. Abu Umu, kami sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik melalui chat room maupun dari yang lain juga. Karena ini sudah dekat dengan pukul 11 ya, sekarang 10.48, mungkin nanti Ustaz Lutfi kita berikan waktu sekitar 10 menit, dan nanti insya Allah kita perpanjang diskusi kita karena tadi juga mulainya agak telat di 10 menit ya. Mungkin kita tambahkan sekitar 10-15 menit untuk sesi tanya jawab, dan kami sudah merangkum beberapa pertanyaan. Baik, kita masih nunggu Ustaz Abdullah Lutfi. Baik, Ustaz Lutfi. Nah, beliau sudah datang ini, sudah tiba. Baik, Ustaz Abdullah Lutfi, hal 5 daqaiq yakfi lakum ya Ustaz? Insyaallah yakfi. Baik. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Abdullah Lutfi. Baik, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Am Pesantren Islam Internasional Andalus Ustaz Nurdin Abu Sarbini. Yang kami hormati Kepala Direktorat Andalus Putra Ustaz Aminullah Yasin. Yang kami hormati Mudir Direktorat Dakwah dan Humas Satrijal Huda sekaligus moderator acara Sarasehan pada pagi menjelang siang ini, dan hadirin sekalian wali santri santriwati Pesantren Islam Internasional Andalus yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Aminullah Yasin terkait timeline kegiatan anak-anak kelas 12 dari hari ini sampai
mungkin akhir tahun nanti di semester kedua. Dan juga karena walaupun pesantren Andalus terpisah antara putra dan putri dan mungkin secara pengurusan juga berbeda secara struktural, namun secara program dan juga secara kebijakan kita insya Allah tetap satu rasa karena memang kita sama-sama membawa satu bendera yaitu Pesantren Islam Internasional Al-Andalus. Mungkin hal-hal yang bersifat teknis saja yang mungkin agak sedikit membedakan antara putra dan putri. Tapi secara umum apa-apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Aminullah Yasin terkait pembinaan dan pendampingan bagi santriwati terkhususnya kelas 12 insya Allah tidak berbeda jauh. Sebagaimana di putra anak-anak kelas 12 kita sudah mulai arahkan mereka sesuai dengan minat dan cita-cita atau harapan mereka, maka pesantren memfasilitasi pada hari Sabtu seperti ini anak-anak kelas 12 akan dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama anak-anak yang memang minatnya ke umum, maka difasilitasi semacam bimbingan khusus untuk mereka. Tapi yang santriwati yang ingin ke umum pun juga kita bagi menjadi dua. Ada yang mereka ingin penambahan atau pembekalan lebih melalui bimbel yang sudah bekerja sama dengan Pesantren Al-Andalus yaitu Bintang Pelajar atau BP, dan bagi yang tidak memilih pembelajaran dengan atau pendampingan oleh BP, maka pesantren pun juga tetap memberikan bekal dengan tenaga-tenaga profesional yang kami miliki. Kita berikan tambahan bekal untuk pembelajaran-pelajaran seperti mungkin matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dan untuk santriwati-santriwati yang memang minatnya kecenderungannya ingin melanjutkan di sekolah-sekolah diniyah pun juga ada dan kami fasilitasi dan kami bekali juga materi-materi penambahan pengayaan yang secara reguler tidak diajarkan di kelasnya. Ya kurang lebih persis seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Aminullah Yasin. Dan mungkin secara data saja, saat ini yang santriwati di Putri ada 25 orang yang mengikuti pembelajaran secara offline, tatap muka, dan ada 10 orang atau 15 orang yang mengikuti, atau 10 orang yang mengikuti pembelajaran secara online. Dan dari jumlah tadi ada 25 orang yang minatnya ke umum dan ada juga 10 orang yang minatnya ke diniyah atau kuliah-kuliah agama. Jadi mungkin ya seperti tadi disampaikan Ustadz Rijal, karena waktunya juga tidak terlalu banyak, jadi saya tidak berbicara panjang lebar karena insya Allah sudah diwakili oleh Ustadz Aminullah Yasin tadi. Kurang lebihnya programnya sama, hanya hal yang bersifat teknis saja yang mungkin yang membedakan antara putra dan putri. Sekian, terima kasih Ustadz Rijal. Waktu dan tempat kami kembalikan. Pembekalan lebih melalui bimbel yang sudah bekerja sama dengan Pesantren Al-Andalus yaitu Bintang Pelajar atau BP, dan bagi yang tidak memilih pembelajaran dengan atau pendampingan oleh BP, maka pesantren pun juga tetap memberikan bekal dengan tenaga-tenaga profesional yang kami miliki. Kita berikan tambahan bekal untuk pembelajaran-pelajaran seperti mungkin matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dan untuk santriwati-santriwati yang memang minatnya kecenderungannya ingin melanjutkan di sekolah-sekolah diniyah pun juga ada dan kami fasilitasi dan kami bekali juga materi-materi penambahan pengayaan yang secara reguler tidak diajarkan di kelasnya.
Ya, kurang lebih persis seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aminul Yasin. Dan mungkin secara data saja, saat ini yang santriwati di Putri ada 25 orang yang mengikuti pembelajaran secara offline, tatap muka, dan ada 10 orang atau 15 orang yang mengikuti, atau 10 orang yang mengikuti pembelajaran secara online. Dan dari jumlah tadi ada 25 orang yang minatnya ke umum dan ada juga 10 orang yang minatnya ke diniyah atau kuliah-kuliah agama. Jadi mungkin ya seperti tadi disampaikan Ustadz Rijal, karena waktunya juga tidak terlalu banyak, jadi saya tidak berbicara panjang lebar karena insya Allah sudah diwakili oleh Ustadz Aminul Yasin tadi. Kurang lebihnya programnya sama, hanya hal yang bersifat teknis saja yang mungkin yang membedakan antara putra dan putri.